kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat beralurkan salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemersatu hubungan. Hadirin, kita lantunkan salawat Nabi agar mendapat syafaat beliau. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami dari NPP 31 membawakan musabaqah syarhil Quran yang bertema Pendidikan Budi Pekerti menurut Al-Quran. Pendidikan merupakan proses mengubah jati diri anak menjadi lebih berkembang dalam hal pengetahuan maupun keterampilan. Di madrasah tidak hanya diajarkan pendidikan suatu mata pelajaran saja, akan tetapi diajarkan pula pendidikan yang berkarakter atau budi pekerti. Pendidikan dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi pembentukan dan pendidikan anak. Untuk itu, setiap anak harus dibekali dengan pengetahuan agama, dengan mengajarkan bahwa setiap perbuatan sekecil apapun senantiasa dalam pengawasan Allah, dan kelak Allah akan memberikan balasan setimpal sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Luqman ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah
pendidikan. Ayat ini menekankan tentang larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab mempersekutukan Allah itu adalah sebagai bentuk kezaliman yang besar. Sebab kezaliman adalah menyelewengkan suatu hak dari pemiliknya, dan hak ibadah adalah milik Allah semata. Tidak ada yang berhak selainnya, sehingga menjadikan ibadah untuk selainnya merupakan pemberian hak kepada yang tidak berhak, karena semua makhluk adalah makhluknya dan segala urusan adalah urusannya. Meski tidak ada orang yang mampu memberinya mudarat sedikit pun, dan Dia Maha Kaya dan Maha Terpuji. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai seorang anak yang telah dilahirkan dan dirawat oleh kedua orang tua kita, sudah seharusnya kita menghormati dan memuliakan mereka. Ketika kita sedang berada di dalam kandungan, betapa banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami oleh ibu kita. Jerih payah beliau berlanjut saat menjaga anaknya sepanjang siang dan malam, serta saat mendidik anaknya. Ingatlah, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua kita. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan agar anak mendahulukan perbuatan baiknya kepada sang ibu. Dari uraian yang kami sampaikan dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, orang tua harus mendidik anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, larangan berbuat syirik, karena berbuat syirik termasuk dalam bentuk kezaliman yang besar. Ketiga, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Keempat, wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Dan yang kelima, Allah mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Tidak ada awalan yang hadir tanpa adanya sebuah akhiran. Oleh karena itu, kami akhiri musabaqah syarhil Quran kami sampai sini saja. Jikalau kalimat yang kami sampaikan kurang berkenan di hati hadirin sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya, kami ada sedikit pantun untuk hadirin sekalian. Jalan-jalan ke kota Mekah, selayang berlama-lama, Semoga syariat Quran ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah.